Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam dan bahagia ini slogannya guru penggerak, di awalnya salam dan bahagia. Jadi selain salam-salam yang lainnya, kita bisa menggunakan salam dan bahagia dengan harapan kita selamat dan juga bahagia. Artinya selamat dalam kehidupan dan juga bahagia dalam kehidupannya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu masyidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama kami hormati Bapak Sutikno selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Tanjung Kulon, yang kami hormati Bapak Ibu rekan sejawat SD Negeri 2 Tanjung Kulon. Terima kasih atas waktu yang diberikan atau disisihkan untuk kami, untuk presentasi terkait dengan kegiatan yang sudah kami lakukan sebagai calon guru penggerak angkatan 7 di wilayah Kabupaten Malang ini, dalam rangka untuk mendiseminasikan atau memaparkan pemahaman terkait modul yang sudah kami pelajari, yaitu modul 1.4. Baik, dalam kesempatan kali ini nanti kurang lebih kita selesaikan materinya dari targetnya 1 jam, mungkin semoga tidak sampai itu kita sudah selesai. Jadi di sini saya akan melaksanakan aksi nyata atau diseminasi modul 1.4 berkaitan tentang menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah SD Negeri 2 Tanjung Kulon dengan saya nantinya Amin Budawarno, calon guru penggerak angkatan 7 SD Negeri 2 Tanjung Kulon, Kabupaten Malang. Jadi nanti kita akan membahas soal itu tentang kaitannya budaya positif yang nantinya harapannya dari modul ini mampu kita terapkan bersama-sama di sekolah kita ini, sehingga nantinya benar-benar sekolah kita itu mampu nanti menciptakan budaya positif yang berkesinambungan untuk tentunya kebaikan di sekolah kita ini. Apa itu budaya positif dan lain sebagainya yang kita paparkan di slide berikutnya. Bapak Ibu, jadi hari ini saya akan memaparkan tentang budaya positif. Mungkin Bapak Ibu sudah memahami apa itu budaya dan apa itu budaya positif. Apa? Menurut Bu Mai apa Bu Mai budaya positif itu? Kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik. Kalau dunia apa dunia? Menurut dunia kalau budaya positif itu apa Bu? Sama. Jadi sudah tepat sekali. Jadi yang dimaksud di sini adalah kita bagaimana menciptakan sebuah kebiasaan di sekolah yang positif, yang baik. Bukan berarti nanti budaya kita membawa budaya ke sekolah yang budaya positif bisa diarahkan ke sana, tapi untuk materi saya nanti kaitannya adalah bagaimana kita bersama-sama menciptakan sebuah kebiasaan positif di sekolah kita ini, sehingga nanti sekolah ini punya yang namanya budaya positif tersebut. Nah, nanti lebih jelasnya akan saya paparkan. Jadi sebelum saya memaparkan tentang budaya positif, nanti kaitannya kita tentang cara pendisiplinan anak. Ini nanti dari materi ini saya juga sedikit tersadarkan tentang kebiasaan saya yang ternyata selama ini juga masih kurang tepat, artinya mungkin bisa dikatakan salah. Cara untuk bagaimana kita mengatasi permasalahan anak. Ya. Jadi sebelumnya mungkin saya perlu pertanyaan pemantik, ini setuju atau tidak setuju? Monggo kita sama-sama menjawab. Nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju nomor mboten? Ya, setuju. Jawabannya cuma 2, setuju atau tidak? Enggak. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Hukuman yang pendidik. Pokoknya hukuman dulu, hukuman. Nanti nomor mboten. Nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju semua berarti ya. Nanti kita akan coba merubah paradigma kita terkait dengan jawaban di awal, kita sepakat. Jadi kita dulu ketika saya belajar modul ini juga sama, artinya kita karena sudah pembiasaan kita seperti ini, kita ada anak melanggar, kita kasih hukuman, kasih meskipun konsekuensi ataupun juga
kalau ada anak yang berprestasi kita kasih penghargaan. Ternyata itu dalam modul ini ya nanti artinya tidak diperbolehkan semua, dalam artian kurang tepat. Seperti nanti penjelasannya kalau akan saya sampaikan di nanti kita akan cari solusi lain nanti di materi ini ya. Baik. Jadi ini materi kita ada 6, makanya cukup panjang sekali. Kita akan membahas yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi, 5 posisi kontrol dan restitusi, segitiga restitusi. Ini yang akan kita pahami nanti. Sudah pernah mendengar restitusi dunia? Nanti kita akan coba paham. Nanti kuncinya nanti adalah di segitiga restitusi ini adalah hasil akhirnya cara kita bagaimana untuk mendisiplinkan secara positif anak tersebut, sehingga nanti anak itu benar-benar setelah melakukan suatu kesalahan bukan nanti merasa dikucilkan atau merasa tidak dihargai di lingkungannya, tapi bisa kembali kepada lingkungannya dalam kondisi yang lebih baik. Nah itulah nanti kata kunci ataupun inti dari materi yang akan kita pelajari hari ini. Baik, kita masuk ke materi yang pertama. Jadi materi pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Baik, tadi kita pahami cara dengan meningkatkan memberi hukuman, kemudian memberi hukuman dalam bentuk positif. Sekarang kita coba pahami apa itu makna disiplin, Bapak Ibu. Disiplin tertib. Apa Bapak Ibu? Nama Pak Sir, disiplin itu Pak Sir. Mematuhi peraturan. Mematuhi peraturan. Nama Pak adalah kita disiplin itu Pak adalah. Tepat waktu. Okay. Baik. Jadi rata-rata memang kalau kita dengar kata disiplin, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi yang dinamakan disiplin itu sebenarnya adalah gini. Jadi disiplin itu kan dari arti kata belajar. Maknanya apa? Disiplin diri membuat yang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi arti di sini disiplin itu sebenarnya kalau kita mempelajari asli kata disiplin, bahwasanya disiplin itu adalah bagaimana seorang manusia itu mampu memiliki namanya motivasi intrinsik, motivasi dalam dirinya untuk melakukan hal-hal yang baik menurut keyakinannya. Ya. Tapi dalam budaya kita makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya tadi patuh dikatakan disiplin tepat waktu, itu benar. Cuma patuhnya, tepat waktunya itu kalau kita pelajari rata-rata karena satu terpaksa. Itu bukan nilai disiplin di situ. Ketika anak-anak bisa melakukan sesuatu yang kita perintahkan tepat waktu, nah itu ketika anak mau melakukan dengan hasil paksaan dari kita, itu namanya kalau menurut teori atau pembelajaran di sini bukan dikatakan disiplin. Jadi disiplin itu adalah dari dalam diri, artinya bagaimana diri ini mampu mengontrol dirinya untuk melakukan hal-hal baik sesuai dengan keyakinannya, bukan atas paksaan orang lain. Itu kata kunci daripada disiplin. Sehingga nantinya kita dari materi ini diharapkan mampu bisa menumbuhkan rasa disiplin dalam diri siswa kita semuanya untuk bisa menghargai nilai-nilai keyakinan yang mereka yakini, sehingga mereka melakukan segala aktivitas itu bukan karena takut dengan peraturan, bukan karena adanya paksaan, ancaman ataupun penghargaan, tetapi karena murni sadar bahwasanya ini adalah baik, menghargai diri saya sendiri. Jadi ketika anak bisa sampai di situ, baru dikatakan itulah anak yang disiplin. Jadi bukan anak kelihatannya rapi, tapi kita harus cari dulu rapinya gara-gara apa. Contohnya saya, ini menyadarkan saya sendiri. Saya mungkin terhadap anak-anak kadang juga tadi pendisiplinan saya masih dalam kategori pemaksaan, masih saya menyalahkan dan sebagainya, sehingga anak terkesan
rapi. Tapi ternyata ketika saya tinggal, kalau tidak mungkin dicek sekarang. Kalau ada saya sholat duha itu sholat duha antem semuanya. Tapi ketika saya tinggal, rame. Kembali lagi artinya pendisiplin saya masih salah. Karena saya masih dalam begini, kadang sedikit mengancam, memberikan paksaan, kadang memberikan hukuman. Anak bisa melakukan dengan baik, tertib, tapi harus ada pengawasan saya. Ketika saya tidak ada, kembali ke semula. Itulah berarti disiplin yang saya lakukan masih belum positif, belum bagus, belum berhasil. Nah, nanti kita PR-nya bagaimana menumbuhkan disiplin positif ini. Ya. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Jadi tadi kan disiplin positif dan juga nilai-nilai kebajikan universal. Kita pahami dulu nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Artinya nilai-nilai yang kita yakini sebagai manusia itu nilai yang baik, terlepas dari budaya, bangsa, agama, latar belakang apapun itu. Artinya nilai yang dipandang baik. Contoh di sini dalam kurikulum Merdeka, nilai universal dikenal dengan 6 profil pelajar Pancasila di sini. Jadi ada beriman, bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Kalau kita pahami nilai 6 ini kan nilai yang dipahami sebagai sesuatu yang semuanya agama mengakui ini baik. Jadi nomor 1 pun bertaat pada Tuhan yang Maha Esa, bukan suatu Tuhan yang sesuai dengan agamanya masing-masing. Artinya bahwasanya beriman, bertakwa itu adalah sesuatu yang baik. Mandiri itu adalah semua diakui adalah sesuatu yang baik. Kemudian bernalar kritis, berkebinekaan global, sampai kepada kreatif, itu semua adalah dimaksud dalam nilai-nilai kebajikan universal. Nah, jadi itu nanti kita pahami sehingga nanti kita bisa mengarahkan anak-anak untuk memahami nilai-nilai ini sehingga nanti bisa melakukan yang namanya disiplin positif tadi. Nah, saya lanjutkan dulu. Coba sekarang kita agak sedikit berpikir sedikit. Jadi tadi kita coba sekarang merubah paradigma kita sedikit. Coba kita bayangkan ada A dan B, mungkin bisa dibayangkan dengan teman ya. A dan B ada Anda dan teman Anda, sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, yang itu mungkin rahasia pribadi Anda, rahasia Bapak Ibu sekalian, atau suatu benda yang sangat berharga. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Jadi silakan, ibaratnya kita menaruh di tangan kita suatu hal yang sangat rahasia, sangat berharga. Kemudian teman Anda yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tersebut. Apa yang terjadi? Kira-kira menurut Bapak Ibu, ketika A seperti ini, B menggunakan segala daya, kira-kira kalau Bapak Ibu posisikan mungkin sebagai si A, kira-kira akan melepas apa tidak? Tidak. Ini segala cara dilakukan, membujuk, mengancam, menghardik, merayu, apa saja. Tapi yang digenggam adalah sesuatu yang amat sangat rahasia, sangat berharga. Kira-kira kita akan melepas apa tidak? Ya tidak. Karena rahasia. Nah, satu, tidak. Ada yang berpendapat melepas karena dipaksa yang sangat kuat, akhirnya nggak mau tak lepaskan. Karena ya dihati sampai diancam sampai akhirnya mau nggak mau dilepas. Ya. Ini mau bermain. Kalau saya gimana? Bisa begitu, bisa enggak. Baik Bapak Ibu. Jadi terkait perubahan paradigma di sini kita nanti akan belajar namanya teori kontrol. Apa itu teori kontrol? Maknanya adalah sesungguhnya tadi kalau dari pertanyaan ini jawabannya akan berbeda. Mungkin kalau pesertanya banyak akan ada sebagian yang menjawab tidak akan saya buka karena itu rahasia, karena ini penting, berharga. Apapun dorongan ataupun hal dari luar yang mengganggu saya, memaksa saya untuk melepaskan. Tapi ada juga mungkin yang berpikiran saya akan melepas karena memang nggak kuat dengan adanya dari luar paksaan, ancaman, bahkan hardikan dari luar yang akhirnya saya terpaksa melepaskan. Mungkin untuk jawaban ini bisa berbeda. Tapi kalau kita pahami tangan melepas atau tidak itu yang menentukan siapa? Hari kita. Artinya diri kita kan, entah itu terlepas dari ancaman, entah itu karena ikhlas, tapi
tangan mau melepas atau tidak itu adalah kontrol sepenuhnya ada dalam diri kita. Maka dari itu dalam teori disiplin positif, ya, teori kontrol atau teori yang disampaikan oleh Dr. William Glasser ini mengatakan ilusi guru mengontrol murid. Kita itu sebagai guru menurut teori ini tidak bisa sebenarnya mengontrol murid. Ya. Kita nggak bisa mengarahkan. Terkesan mungkin murid akan murid tapi loh. Menurutnya karena ada paksaan, ada ancaman, ada hukuman atau mungkin penghargaan. Karena sejatinya yang bisa mengontrol seseorang itu siapa? Ya dirinya sendiri. Maka tugas guru adalah di sini menurut teori KD, guru itu adalah sebagai seorang penuntun. Nggak bisa kita itu memaksa atau menjadikan murid sesuai kehendak kita. Menurut KD diriwayatkan bahwasanya diumpamakan guru itu sama halnya kayak seorang petani. Petani itu ketika dia menanam padi, tugasnya atau di sini jeruk mungkin ya, jeruk ya tugasnya petani itu ya bisa mungkin menjadikan jeruk itu gemuk, berbuah lebat, kemudian menjadikannya rindang dengan segala upaya, memberikan pupuk, menyemprot hama dan sebagainya, sehingga jeruk itu bisa tumbuh lebat. Tapi yang namanya jeruk mau diupayakan apapun kayak seorang sama petani tidak akan bisa jadi padi, tidak akan jadi jeruk itu menjadi pohon kelapa. Nah, menurut jadi teori kontrol murid ini, guru itu nggak bisa mengontrol murid dalam artian memaksa murid yang tadi bisa tapi terpaksa, bukan karena bisa ada kesadarannya. Nah, jadi seorang murid itu adalah tugasnya guru adalah menuntun. Bagaimana makanya dalam pembelajaran kurikulum merdeka itu bagaimana kita mampu melakukan pembelajaran diferensiasi atau pembelajaran yang berbeda sesuai dengan gaya belajarnya murid-murid, yang mana kita memfasilitasi. Karena tadi loh, petani sehebat apapun bibitnya jeruk nggak mungkin akan berubah jadi padi. Sama kayak kita, murid yang aslinya belajarnya dengan gayanya dia audio, senangannya pokoknya mendengar, tapi kita paksakan dengan cara visual, kita tampakkan gambar tapi tanpa ada suara, jadi dia nggak akan masuk. Ada murid senangannya belajarnya gerak, pelayan dan sebagainya, tapi kita paksakan duduk diam, dia nggak akan masuk. Makanya pembelajaran diferensiasi itu maksudnya ada tadi satu materi tapi kita bisa mewadahi semua gaya belajar siswa. Karena tadi guru hanya mampu menuntun, mengarahkan, sehingga nanti ketika mampu guru menuntun dengan baik, maka murid akan bisa mengontrol dirinya sendiri untuk melakukan hal-hal baik. Kemudian yang kedua, kritik dan membuat orang merasa bersalah dengan dapat menguatkan karakter. Ini juga ilusi, artinya sesuatu yang tidak bisa, tidak mungkin. Kritik, masukan, artinya menguatkan karakter itu sesuatu yang salah menurut teori ini. Nanti terus yang benar bagaimana? Nanti kita akan bahas di situ. Semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Juga ilusi. Kemudian bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi ini teori kontrol ini adalah intinya bahwasanya kita itu tidak akan bisa mengontrol orang lain. Yang ada kontrol kita mungkin sifat paksaan, tapi tidak akan bisa sepenuhnya bisa merubah kalau dalam diri seorang tersebut tidak muncul yang namanya tadi disiplin positif atau yang disebut dengan tadi kesadaran diri, motivasi intrinsik tadi. Ya. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu, mungkin biar lebih jelas nanti. Jadi di sini perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol, teori pilihan. Stimulus respon, siapa yang sebenarnya memiliki kontrol tadi? Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrol itu atau teori kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Artinya kalau kita biasanya itu stimulus respon mengubah pandangan dengan cara tadi memberikan penguatan positif atau mungkin sebuah penghargaan atau pengancaman yang nanti itu sifatnya berjangka pendek, tidak bisa berjangka panjang atau benar-benar merubah seseorang. Tapi dengan teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang itu maksudnya bagaimana, maunya apa, sehingga kita hanya mengarahkan, memberi masukan untuk bisa dia apa yang dia tentukan dalam melangkah atau berbuat sesuatu. Perilaku buruk dapat dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Kalau kita pahami siswa kita ketika melakukan suatu kesalahan, suatu masalah di sekolah ini, sebenarnya kalau menurut teori ini, menurut kalau stimulus responnya, anak menganggap itu salah. Sudah, pokoknya nggak memikirkan yang lainnya, salah harus kasih hukuman, kasih suatu biar jerah. Tapi dalam teori pilihan, kalau kita pahami secara mendalam, setiap anak melakukan kesalahan itu
karena ada tujuan, alasan, pasti ada. Entah nanti kita bahas setelah itu tentang kebutuhan dasar manusia. Ada yang tidak terpenuhi di kebutuhan, sehingga dia melakukan suatu kesalahan. Tugas kita nanti di situ sebagai guru menggali apa sih alasannya tersebut dan juga apa yang menyebabkan dia melakukan itu. Kebutuhan dasar apa yang kurang dari anak tersebut sehingga kok melakukan hal seperti itu. Sehingga nanti kita intinya mengajak anak itu berdiskusi sehingga dia mampu untuk bisa menyadarkan dirinya sendiri sehingga bisa berubah ke hal yang lebih positif. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Permasalahan ada pada saat berbuka gagal, kolaborasi, konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah, model berpikir menang-menang. Artinya intinya dalam teori kotor itu memberikan pilihan kepada orang lain untuk melakukan atau tidak. Tidak bisa dengan paksaan atau penghargaan. Baik, mungkin itu Bapak Ibu tentang materi yang pertama. Mungkin masih belum jelas atau bagaimana nih? Berikut. Ya. Jadi itu ya. Jadi intinya kunci atau inti dari materi yang pertama ini untuk pembentukan disiplin positif. Satu, kita tidak bisa mengontrol orang lain, maka tugas kita sebagai guru mengarahkan anak-anak didik kita itu bagaimana mampu mengontrol dirinya sendiri untuk melakukan hal-hal baik. Nah, hal-hal baik ini yang nanti akan kita harus tanamkan apa kepada anak didik kita nanti di materi selanjutnya. Baik, selanjutnya untuk materi berikutnya tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Nah, kita coba masuk ke sini. Teori motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi eksternal, motivasi internal. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi ketika motivasi itu hanya berasal dari eksternal, kadang anak itu mau melakukan karena tadi takut karena hukuman. Itu yang mungkin saya selama ini juga kenapa anak-anak belum bisa berubah 100% lebih baik, karena tadi mereka masih takut. Namanya motivasi eksternal, jadi karena ada ancaman dari luar tadi sehingga mau tertib, mau baik. Yang kedua, mau melakukan karena ada motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan. Makanya tadi di awal penghargaan atau imbalan atau hadiah itu bisa merubah siswa itu kalau menurut teori itu kurang tepat, karena penghargaan itu tuh juga sifatnya hanya sementara atau mungkin anak hanya mau melakukan supaya dapat itu, dan itu menurut teori juga kurang baik. Yang paling baik di sini adalah yang motivasi internal di sini untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi sekali lagi memang kalau dalam bahasa Arab tidak benar sih, tapi mulai dalam diri sendiri. Benar-benar kita, jadi tugasnya kita menyadarkan anak-anak di situ susahnya. Ya nanti memang susah. Bagaimana menumbuhkan motivasi internal dari dalam diri anak itu untuk melakukan itu karena menghargai dirinya. Saya melakukan mau belajar karena saya adalah seorang manusia, saya seorang pelajar, maka saya harus belajar supaya pintar, supaya baik. Tapi itu harus muncul dalam dirinya anak, bukan paksaan kita atau bukan karena ada penghargaan dari kita. Nah, itu nanti susahnya di situ. Okay. Baik, berikutnya ini menurut Ki Dewantoro, merdeka atau merdeka belajar tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, jadi dikatakan merdeka belajar atau mungkin juga tadi disiplin positif tadi juga artinya kita mampu menjadi pribadi yang merdeka, bukan dari terlepas dari perintah orang, tapi yang dikatakan merdeka itu adalah mampu untuk memerintah diri sendiri untuk melakukan hal-hal yang baik. Baik, berikutnya mungkin berhubung dengan penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Al-Fiqh ini adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Bisa pendek, bisa panjang, tapi tergantung penghargaannya. Kemudian juga penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Jadi kalau kita perhatikan juga kadang ya ada kalanya, tapi nanti penghargaannya bagaimana yang kita disarankan dalam modul ini atau materi ini. Kalau penghargaan kita, mohon maaf mungkin kita ada prestasi berapa peringkat satu kita kasih hadiah mungkin dalam bentuk uang atau hadiah, itu baik. Cuma kan nanti ketika
kita lakukan terus menerus, yang dapat cuma yang kita saja, pasti akan memberi dampak yang negatif dengan yang tidak menerima penghargaan. Atau mungkin anak yang baik tadi itu hanya khawatirnya motivasinya hanya pengen dapat hadiah tersebut, sehingga belum bisa mampu merubah dirinya jadi lebih baik. Makanya penghargaan menurut teori ini juga adalah sifatnya nanti sama kayak hukum. Ini membuat seseorang itu merasa kalau menghukum itu merasa ketakutan, merasa ibarat tersakiti. Tapi kalau penghargaan di sini merasa tadi berlomba-lomba, tapi dalam hal yang tadi artinya saling menjatuhkan, hanya memberikan diri sendiri dan lain sebagainya di situ. Baik Bapak Ibu, berhubung oleh penghargaan tadi mungkin sama. Jadi bentuk program kebajikan atau apresiasi. Jadi memang dalam memberikan apresiasi atau penghargaan perlu diingat beberapa hal. Kita boleh memberikan apresiasi ataupun juga tadi penghargaan, tapi dengan cara khusus, dengan cara pribadi atau pengakuan kepada semua murid bergantian dan secara konsisten. Artinya kita fokus pada proses bagaimana memberikan benar-benar. Ini contohnya nanti ketika kita ingin memberikan apresiasi, artinya dijelaskan secara jelas bagaimana kemarin saya perhatikan rasa empati itu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Artinya bentuknya apresiasi itu diperbolehkan. Tapi kalau dalam penghargaan dalam bentuk barang, suatu yang mewah dan sebagainya, itu kalau menurut teori ini itu kurang baik karena nanti sifatnya ya tadi sementara sama seperti dengan hukuman. Dan mungkin biar lebih jelasnya di sini Bapak Ibu, coba kita pahami baik-baik. Ini masuk hukuman atau konsekuensi atau penghargaan. Yang nomor satu ini mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Hukuman, hasil hukuman adalah konsekuensi. Yang nomor dua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman, konsekuensi. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Konsekuensi. Nah, baik. Coba kita pahami dulu bedanya hukuman dan konsekuensi itu apa menurut Bapak Ibu? Baik, kalau kita pahami di sini, nah ini kita lihat jawabannya. Ada jawabannya di sini. Mencatat 100 kali dalam buku saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini menurut teori ini adalah termasuk hukuman. Kenapa? Jadi hukuman itu adalah satu, kadang tidak tergantung dalam tata tertib. Biasanya satu, kemudian dua bersifatnya ada tindakan fisik atau mungkin suatu hal yang harus dilakukan oleh siswa secara spontan dari seorang guru ada. Nah, kemudian juga sifatnya membuat jera dan sebagainya seperti itu, dan juga apa ini menyakitkan lah bahasanya. Nah, kalau seperti ini kan mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ini termasuk kategori hukuman karena membuat siswa itu tadi merasa ya gak enak 100 kali menurutnya karena sifatnya tadi bukan sebuah konsekuensi. Artinya kalau konsekuensi itu adalah sesuatu yang lebih sudah tertulis atau sifatnya menggantikan dan sebagainya. Kali ini lari mengelilingi lapangan juga termasuk hukuman. Murid diminta push up termasuk hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu termasuk konsekuensi. Bedanya apa? Jadi kan menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret karena ada hal yang dilakukan kemudian yang menggantikan hal yang tadi dibuat-buat salah, itu menurut teori ini termasuk dalam kategori konsekuensi. Kalau hukuman itu tadi sifatnya benar-benar satu, kadang sifatnya spontan, kemudian berbau fisik, kemudian menyakiti. Yang melakukan itu
terkadang satu terpaksa, kemudian juga merasa ibaratnya kalau bahasanya mendolimi dan juga merasa berat untuk terpaksa lah bahasanya ya. Kalau konsekuensi ini kan kita memberikan arahan karena sudah memberat-berat maka kamu harus menggantikannya. Jadi itu konsekuensinya. Sama kayak ini memberikan tumpahan air karena dia melakukan kesalahan, kemudian konsekuensinya seperti itu. Bukan disuruh membersihkan tumpahan air kemudian disuruh push up. Nah itu kan artinya hukuman di situ karena nggak sinkron dengan apa pelanggaran yang dilakukan. Nah ini kan terlambat sekolah, tapi hukumannya saya tidak akan terlambat lagi menulis 100 kali. Dan tidak menyadarkan, tidak bisa membuat bisa mampu berpikir dengan lebih baik. Baik Bapak Ibu, berikutnya, nah ini bedanya hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Anak membenci kedisiplinan, paksaan mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sedangkan kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, karena saya melakukan ini maka saya melakukan ini. Artinya dalam artian konsekuensi itu juga sesuai seimbang dengan apa yang dilakukan kesalahan. Anak merasa tidak nyaman dalam jangka pendek, tetap tidak nyaman cuma dalam jangka pendek karena tidak terancam. Anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, tidak dibuat nyaman. Tapi tetap namanya hukuman dan konsekuensi itu membuat anak tidak nyaman, karena harus menanggung rasa kesalahan. Terus bagaimana? Makanya di sini nanti kita memperkenalkan yang namanya restitusi. Makanya dalam materi ini kita menggunakan dengan namanya restitusi. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kita berusaha untuk bagaimana murid itu mampu memperbaiki dirinya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya mereka sendiri. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin jadi, suatu tujuan mulianya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Intinya adalah restitusi ini adalah sebuah teori yang bagaimana kita ketika ada anak itu bermasalah, kita mampu menangani masalah tersebut dengan cara menyadarkan anak untuk bagaimana dia menyadari kesalahannya, kemudian mau dengan sadar memperbaiki kesalahannya. Dengan cara nanti pendekatan kolaboratif yang akan kita lakukan dengan teori namanya segitiga restitusi. Nanti di akhir namanya segitiga restitusi. Nah, perbedaannya di mana? Nanti di sini. Kalau identitas gagal ini, kita kalau menghukum itu menyatakan siswa itu gagal. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Terjadi itu karena apa? Kita menggalinya di situ, bukan langsung menyalahkan anak, akan ini salah kita hukum. Kamu karena ini kamu harus ganti ini. Itu kan sangat. Tapi kalau restitusi kita ajak duduk dulu, kita sampaikan kenapa kau ini tadi terjadi, permasalahannya apa, kenapa kamu melakukan pilihan ini, apa yang membuat kamu melakukan ini. Kita menggali banyak hal tentang kenapa masalah itu terjadi. Itu restitusi. Tapi memang agak ribet, cuma dengan seperti ini kalau kita terlatih dan juga mau bahasanya istiqomah dan juga benar-benar mendekati anak-anak yang bermasalah itu, mereka akan mampu tumbuh dalam dirinya namanya motivasi itu, sehingga mampu menyadari kesalahannya dan bisa kembali lagi dalam kelompoknya menjadi lebih baik lagi. Tidak nyaman untuk murid jangka panjang, kalau konsekuensi tidak nyaman juga. Kalau restitusi menguatkan untuk anak dalam jangka waktu panjang. Jadi nanti kalau kita lakukan restitusi itu akan bisa menguatkan anak dalam waktu atau jangka panjang. Kemudian perilaku pasif agresif, penguatan hanya bertahan dalam jangka pendek, masalah terpecahkan. Jadi memang dengan adanya restitusi ini, murid belajar bertanggung jawab pada perilakunya sendiri. Murid mampu menghormati orang lain dan dirinya sendiri. Yang intinya bisa menyadari kesalahannya, mampu berubah atas dasar kemauannya sendiri. Nanti caranya bagaimana untuk bisa melakukan restitusi ini nanti di akhir materi ini. Jadi kita pengenalan dulu. Ciri-ciri restitusi ini seperti apa? Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kita harus punya pemikiran
bagaimana anak itu mampu belajar dari kesalahannya. Bukan tujuan kita menghukum. Kalau kita pikir-pikir tahu Bapak Ibu, padahal kan biar anak jerak, kemudian biar anak kan tujuannya menjerakkan anak intinya. Tapi kan kita kadang memilih dengan jalur menghukum, akhirnya anak bukan jerak malah takut, kemudian juga tadi bukan sadar akan kesalahannya, itu kadang malah berontak dan sebagainya. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada solusi, mengembalikan pada yang bersalah untuk kelompoknya. Baik, jadi ini nanti resolusi lebih jelas nanti di akhir pelajaran. Kita masuk ke materi ketiga. Materi semuanya yang masuk lagi. Baik, materi ketiga adalah keyakinan kelas. Ya, baik, kemarin saya juga sudah mempraktekkan ini di kelas 5 ya, bagaimana membuat keyakinan kelas di sekolah. Kenapa kok bukan peraturan? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Apa itu keyakinan kelas, Bapak-Ibu? Menjadi dia sadar diri. Bedanya keyakinan dengan peraturan apa? Jadi kali ini, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelajaran? Nah, kira-kira mengapa? Tujuannya kan sama kan? Tujuannya adalah yang pertama, kita harus menggunakan helm. Tujuannya adalah ketertiban. Nah, keyakinan nanti adalah tidak dalam bentuk penjabaran secara panjang tapi dalam bentuk non abstrak, tapi kita menanamkan nomor satu ini kalau dalam keyakinan adalah menjaga ketertiban. Harus ditanamkan betul dalam diri anak, dalam diri kita semuanya, menjaga ketertiban. Nah, salah satunya menggunakan helm ketika naik kendaraan. Nomor dua, menjaga kesehatan. Nah, nanti keyakinannya di situ. Jadi kita menanamkan, mari kita menjaga kesehatan. Jadi anak-anak menggunakan masker, menggunakan mencuci tangan bukan karena taat peraturan, tapi yakin ini langkah saya untuk menjaga kesehatan. Nah, jadi itu nanti mana daripada keyakinan kelas. Sehingga nanti kesimpulannya dalam materi seperti ini, materi saya ini adalah dari peraturan kelas kita nanti buat atau bentuk sebuah keyakinan kelas. Peraturan kita nanti turunkan menjadi sebuah keyakinan yang harus diyakini seorang anak. Setelah keyakinan nanti tumbuh lingkungan yang positif. Kalau anak-anak semuanya meyakini hal-hal yang positif, yang baik dalam dirinya, maka lingkungan akan jadi positif. Ketika lingkungan sudah positif, sudah akan terbentuk yang namanya budaya positif di sekolah. Nah, baik, coba ini Bapak Ibu perhatikan. Kira-kira antara yang di sini sama yang di sini yang termasuk keyakinan kelas yang mana, Bapak Ibu? Kalau menurut gambar, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Yang mana yang keyakinan, yang mana peraturan? Ini sama-sama kesepakatan kelas. Yang sebelah sini Pak Sir ya. Kalau yang di sini, ya. Jadi sini Bapak Ibu. Nah, semuanya dalam peraturan, keyakinan kita harapkan itu dibuat dalam bentuk kesepakatan. Jangan sampai dalam diri penggerak ini kita tekankan ketika mengadakan membuat apapun di sekolah, baik itu peraturan tertentu, jangan sampai tidak melibatkan peserta didik, mungkin atau warga lingkungan sekitar dalam membuat. Sehingga nanti kalau membuatnya tanpa persetujuan kesepakatan, ketika ada yang melanggar, dia akan bisa ibaratnya membela diri karena dia tidak ikut membuat peraturan. Tapi ketika kita buatnya dalam bentuk kesepakatan, semuanya menyetujui, maka mau tidak mau dia ya memang itu terpaksa kan, jadi itu terbiasa. Cuma di sini kalau peraturan bukan tadi pasir, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum melakukan kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Ini juga ada yang masuk bisa dikategorikan keyakinan, tapi lebih kepada peraturan. Nah, kalau kesepakatan ini keyakinan saling menyayangi, semangat. Jadi kata-katanya juga saling menyayangi. Nah, nanti penjabarannya itu kita tanamkan lewat tadi narasi-narasi kita kepada anak dari bagaimana cara menyayangi itu. Tapi yang penting tanamkan dalam diri anak itu harus jadi anak yang saling menyayangi. Yakin nggak kamu saling menyayangi itu sesuatu yang baik? Kalau dia yakin, bagaimana kira-kira biar kita saling menyayangi? Jika anak bisa menjawab,
oh harus berbuat baik dengan teman, harus menghormati guru. Sehingga anak bisa menjawab kalau dia yakin bahwa saya menyayangi itu baik. Kedua, kemudian semangat belajar. Yakin tidak semangat belajar itu bagus? Yakin Pak. Terus itu semangat itu bagaimana? Ya harus belajarnya dia tekun, kemudian tidak sampai tidak kerjakan parents. Nah itu nanti anak-anak bisa menjelaskan sendiri sebenarnya kalau kita tanamkan keyakinan dalam anak itu. Ya. Baik, dari sini insya Allah sudah jelas ya. Tadinya yang namanya kesepakatan seperti ini. Lebih jelasnya di sini. Keyakinan kelas atau sekolah bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Tadi kalau peraturan itu dilarang terlambat ke sekolah dalam jangka waktu berapa menit, bahkan ada hukuman konsekuensinya. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, jadi menghilangkan kata-kata yang negatif. Dilarang coret-coret tembok, dilarang buang sampah sembarangan, dilarang ya berkata modelan. Kita usahakan hal-hal seperti untuk keyakinan kita rubah. Contoh, dilarang mencoret-coret tembok atau buang sampah sembarangan. Keyakinannya apa? Menjaga kebersihan. Jadi kita tanamkan merubah kata dilarang dalam tadi mengganti dengan kata menjaga kebersihan. Tanamkan bahwa saya menjaga kebersihan itu adalah hal yang baik dalam diri anak. Nanti kita ajak diskusi. Kalau anak-anak yakin menjaga kebersihan itu baik, berarti apa yang dilakukan? Tidak membuang sampah sembarangan, tidak mencoret-coret tembok. Biarkan anak yang menjawab. Sehingga nanti bentuknya keyakinan akan tumbuh. Nah disitulah perbedaan dengan keyakinan dengan peraturan. Baik. Baik, sekarang kita coba buat keyakinan kita Bapak Ibu. Ini kan peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelasnya apa yang tepat? Menggunakan nilai-nilai kebajikan universal, artinya nilai yang dianggap baik untuk semuanya. Kira-kira kalau ini kan kalau peraturan kan artinya terstruktur panjang seperti ini. Kalau keyakinan kelas itu kan tidak. Hanya satu kalimat atau dua kalimat yang mana ini bersifatnya abstrak, mengenai penjelasan dari anak ini. Kira-kira nomor satu ini kalau dibuat ke keyakinan kelas jadinya apa? Kira-kira sikap apa yang ditunjukkan dalam peraturan pertama ini? Kira-kira apa? Ya, keyakinannya itu kalau tadi nilai-nilai yang sifatnya abstrak tapi cukup satu kalimat atau satu kata yang harus diyakini anak-anak. Nanti penjabarannya baru ke sini peraturan. Contoh nomor satu, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu kan kalau kita pahami adalah sikap tanggung jawab. Sehingga keyakinan kelas adalah kita membuat nilai bertanggung jawab. Nah, jadi kita yakin anak-anak kita harus menjadi anak yang bertanggung jawab. Yakin tidak kalau bertanggung jawab itu baik? Yakin Bu, yakin Pak. Nah, kalau bertanggung jawab, apa kira-kira yang bisa kita lakukan? Salah satunya mengembalikan buku pada tempatnya, kemudian datang tepat waktu. Itu masih masuk dalam kategori tanggung. Jadi kita cukup membuat keyakinan kelas nomor satu bertanggung jawab. Penjabarannya kita tanamkan sama anak. Kita tanya satu persatu bagaimana menanam. Nomor dua ini kira-kira apa? Dilarang mengganggu orang lain. Menghormati, menjaga perilaku. Intinya kita usahakan menghilangkan kata-kata yang negatif, dilarang, tidak boleh, itu semuanya ya. Sama tadi bisa menghormati, menghargai orang lain juga bisa, itu masuk juga. Dilarang mengganggu orang lain itu keyakinannya adalah mungkin bisa menghargai orang lain. Dengan cara tidak mengganggu orang lain itu berarti menghargai orang lain. Jadi kita arahkan ke sana seperti itu. Nomor 3, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Nah, mungkin bisa disiplin. Apalagi? Ya mungkin disiplin ya. Dilarang melakukan kekerasan. Ini juga termasuk tadi itu sama kayak nomor 2. Artinya kekerasan itu kan berarti kan melakukan suatu hal yang tidak baik pada orang lain. Keyakinannya cukup menghargai orang lain atau menghargai diri sendiri. Kalau kita tidak mau disakiti kan tidak boleh menyakiti orang lain. Bergantian dilarang menggunakan narkoba. Berbahaya. Berbahaya. Tapi kan nilai keyakinannya apa berbahaya?
Mungkin nilai keyakinan sama kayak tadi, mungkin kesehatan. Kita tanamkan, yakin nggak kesehatan itu penting? Yakin. Bagaimana cara melakukan kesehatan? Berarti salah satunya tidak menggunakan narkoba, tidak merokok, tapi nilai kesehatan itu yang kita tanamkan ke anak. Jadi keyakinan adalah kesehatan. Yakinkan ke anak dulu. Bergantian atau menunggu giliran. Mungkin ketertiban, kami seperti itu. Dan gunakan masker, mungkin kayak tadi kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Bisa keyakinan itu dalam narasi, pokoknya menghilangkan kata negatifnya, atau dalam satu nilai kebajikan juga bisa. Intinya sekali lagi dalam materi ini kita berusaha mengajak, sama kayak ibaratnya kalau dalam agama, kalau sesuatu itu sudah diyakini, maka dia akan melakukan itu dengan penuh tanggung jawab. Karena kita kan yakin, contohnya menurut dalam agama Islam, yakin sholat itu baik, maka saya akan sholat karena keyakinan. Nah, ketika anak-anak punya nilai keyakinan, saya yakin disiplin itu baik, monggo kalian bisa bikin. Baik, baik. Kalau airnya kurang gitu Pak. Baik itu ya. Baik. Jadi kurang lebih jawabannya tadi seperti ini. Nomor 1, tanggung jawab. Nomor 2, keyakinan dan menghormati orang lain. Nomor 3, tadi menghormati orang lain atau berkomitmen. Bisa juga disiplin juga bisa. Artinya punya komitmen. Nomor berikutnya kesehatan, ini keselamatan, menghormati orang lain, kesehatan, keselamatan keamanan. Jadi ini nilai-nilai ini yang perlu kita tanamkan ke anak. Selain mungkin juga kita buat peraturan kelas. Tapi sekali lagi dalam bentuk kesepakatan. Ini contoh kesepakatan kelas 5 ya. Jadi kalau ini dibuat bagaimana anak-anak itu membuat kesepakatan bersama, sehingga dari kemarin saya suruh tanda tangan satu persatu. Artinya untuk ibaratnya kayak kontrak itu. Kita sudah buat kesepakatan bareng-bareng, yakin semua nilai ini baik, yakin Pak, berarti kalau yakin jangan sampai kita melanggar nilai-nilai ini. Ketika nanti melanggar, nanti ketika diskusi kita coba kita mainkan, apakah masih yakin dengan nilai yang kemarin kita sepakati? Masih kalau yakin, kenapa kok sekarang melanggar? Kira-kira apa yang bakal melanggar? Nanti anak akan coba menggali dalam diri sendiri, menyadari bahwasanya saya salah dan saya akan memperbaiki kesalahan saya. Disitulah nanti bentuk daripada keyakinan kelas. Baik, materi keempat, kalau saya agak bercepat, biar nanti kita ada sedikit tanya jawab. Pembelajaran kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Tadi yang saya sampaikan bahwasanya anak yang bermasalah itu menurut teori ini kemungkinan besar ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi, sehingga anak akan melakukan satu kesalahan tersebut. Apa saja kebutuhan dasar manusia itu? Ada 5 kebutuhan dasar manusia itu. 1, bertahan hidup. Semua manusia butuh bertahan hidup. Dengan caranya bekerja dan sebagainya, penguasaan. Kadang anak itu di kelas ini kita bicaranya masalah didik. Ada anak yang pengen jadi penguasa di kelas, jadi ketua kelas, sehingga ketika dia tidak punya sifat itu, tidak punya, akhirnya dia berontak dan sebagainya. Jadi karena tidak ada rasa penguasanya tidak terpenuhi. Nah, atau mungkin kebebasan, kesenangan, rasa tersayang dan rasa diterima. Baik, ini lebih jelasnya. Ini ada sedikit video terkait dengan penjelasan 5 kebutuhan dasar manusia ini. Dan bahagia ibu dan bapak guru hebat untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi,
ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Jadi intinya 5 kebutuhan dasar tadi adalah hal mendasar yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik. Ketika kita pun bukan sebagai manusia, ada sesuatu yang kurang dari 5 ini, kadang kita juga bisa berperilaku yang tidak baik. Nah, seperti itulah, maka kebutuhan dasar ini yang perlu kita gali nantinya ketika menghadapi siswa yang mungkin bermasalah. Ya. Baik, berikutnya materi kelima ini adalah tentang posisi kontrol. Tadi kita sudah membahas bahwasanya kita sebagai guru sejatinya tidak bisa mengontrol murid kita. Yang bisa mengontrol murid kita itu ya diri murid sendiri. Nah, tetapi guru tetap harus yang namanya memantau, mengingatkan dan sebagainya agar murid bisa terarah dalam arti bisa mengontrol dirinya sendiri. Nah, apa saja 5 posisi kontrol ini? Nanti kita posisikan diri kita di bagaimana. Jadi ada 5 posisi kontrol guru. 1 sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, guru sebagai penghukum biasanya guru menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, berkata, kalau kamu tidak melakukan awas ya. Berarti dengan ciri-ciri seperti ini kita masuk kategori teori kontrol sebagai penghukum. Kemudian memberontak, menyalahkan orang lain, kadang juga berbohong hasilnya. Hasil dari kita ancam, kadang anak-anak malah berbohong, tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Kaitan dengan dunia murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Jadi efek daripada kalau kita menghukum siswa itu ya seperti itu. Dampak para murid mengulangi kesalahannya lagi. Nah ini jadi PR kita bersama.
saya kadang posisinya banyak di posisi ini juga, artinya tadi banyak mengajar, makanya hasilnya pun siswa kurang baik. Yang kedua, guru sebagai posisi pembuat rasa bersalah. Biasanya guru berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa sama kamu nak, kenapa kamu sampai kayak gini nak. Jadi membuat siswa itu semakin salah. Aku salah terus, jadi merasa akhirnya siswa itu jadi rendah diri, rendah hati, merasa tidak percaya diri lagi karena tadi sama gurunya dikatakan kamu nggak kasihan tuh sama ibu, itu sudah capek-capek ngajar, kamu kok masih rame. Itu siswa nanti membuat rasanya bersalah, jadi siswa merasa tertekan. Kemudian kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali mengatakan ibu stres nak. Nah itu membuat siswa semakin merasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Hasilnya murid meletakkan guru dalam dunia yang berbeda. Murid berkata, ya bu maafkan saya, maaf. Ini ada tempatnya minta maaf terus tapi tidak ada. Ya, jadi dampak pada murid merasa rendah diri tadi, karena merasa disalahkan terus. Jadi bukan kita membangkitkan salah, itu adalah sebagai proses pembelajaran. Kita pahami di situ. Kemudian guru sebagai teman, guru membuat alasan-alasan untuk muridnya. Berkatanya, ayolah lakukan demi ibu. Jadi kayak seperti sama teman. Kemudian masa kamu tidak mau ingat ibu pernah bantu, artinya ibu pernah bantu kamu. Intinya kita menyamakan murid itu sebagai teman. Ayo anak, kerjakan ini demi ibu, demi bapak. Masa kamu nggak kasihan? Tapi kembali tadi bahasanya kepada teman, ketergantungan. Siswa kalau kita terus anggap sebagai teman, maka efeknya dari siswa satu kurang menghargai kita dan tergantung. Ketika kita ada, dia mau hormat, patuh karena menganggap kita teman. Tapi ketika tidak ada, kadang dengan guru lain, mohon maaf, tidak bisa menghormati. Maunya hormat sama guru yang dianggap teman tadi, ketergantungan. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkontak. Saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu. Ketika nanti guru melakukan kesalahan, murid akan gampang berontaknya. Karena biasanya tak kira koncoku, ternyata bukan. Jadinya merasa lama tidak mandiri. Kemudian guru sebagai posisi pemantau. Guru berbuat menghitung, mengukur. Karena kamu sudah telat sekian, kamu hukumannya sekian, kamu tidak mengerjakan PR halaman sekian, kamu tugasnya halaman sekian, dan saya awasi sampai selesai. Tiba-tiba guru pemantau. Apa peraturannya? Biasanya guru-guru pemantau itu sangat memperhatikan peraturan. Kamu telat 15 menit, sekarang kamu putar lapangan 15 tadi. Saya awasi dari sini. Itu kategori guru pemantau. Apa peraturannya? Menyesuaikan diri bila diawasi. Murid meletakkan guru peraturan dan hukum dunia berkualitas. Berapa banyak bintang yang harus saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Jadi sifatnya adalah tadi memantau. Kemudian yang terakhir, manajer ini yang diharapkan. Meskipun nanti kita tingkatan lebih atasnya, untuk sekarang ini kita sebagai guru itu mampu menjadi fasilitator bagi seorang murid. Tapi di sini adalah manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan apa yang kita yakini terkait dengan keyakinan kelas tadi, menguatkan pribadi. Murid meletakkan diri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Bagaimana cara saya bisa memperbaiki diri? Jadi manajer itu lebih kepada bagaimana seorang guru itu bisa menyadarkan murid supaya murid ini mampu memperbaiki dirinya sendiri. Nah, jadi disitulah. Dan nanti kita coba kira-kira kita di posisi mana sebagai seorang guru di sini. Mungkin kita simak dulu video berikut ini, contoh-contoh posisi kontrol seorang guru. Salam bahagia ibu dan bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol.
5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Rosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekalian kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghadap, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Baik Bapak Ibu, jadi itu tadi yang diharapkan daripada materi ini adalah terciptanya budaya positif dengan cara tadi kita mampu memposisikan diri sebagai guru itu sebagai seorang manajer dalam artian mampu kita mengarahkan, menggali setiap permasalahan siswa dengan baik. Kemudian tadi memang perlu, kan urutannya seperti tadi. Kita memang sebelum mengadakan seperti tadi, memang perlu awalnya cukup panjang termasuk pembuatan keyakinan kelas, keyakinan, sehingga nanti ketika ada 1-2 murid kita yang melakukan kesalahan, kita bisa mengembalikan ke keyakinannya. Ketika nanti murid mampu menyadari kesalahannya berdasarkan keyakinannya, maka tadi hasilnya murid akan merasa tadi tidak merasa dihukum, tidak merasa bersalah. Dalam artian bukan tidak bersalah untuk tidak bertanggung jawab, tidak, tapi dia akan merasa bahwasanya oh saya telah melakukan kesalahan dan akan berusaha memperbaiki. Ya. Tadi itulah contoh daripada tadi posisi kontrol sebagai seorang manajer. Baik, mungkin dari video dan penjelasan tadi kita coba sedikit tugas lagi dalam artian mencoba. Kalau yang pertama tadi ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti tipe kontrol apa Bapak Ibu? Saya kecewa sekali sama kamu Naren. Saya siapa yang mengatakan sebagai penghukum, pemberi rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer, memberi rasa bersalah. Kalau yang ini, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Jadi ini kata kuncinya kan tidak pernah benar. Berarti kan mungkin kalau yang pertama tadi saya kecewa sekali dengan kamu itu
nadanya kan agak keras. Saya kecewa sama kamu itu kan sifatnya kepada penghukum nomor satu. Nomor dua ini kan kamu tidak pernah benar melakukannya, jadi dibuat seakan-akan selalu salah, merasa bersalah. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu bapak. Itu tadi sebagai teman. Apa kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah ini pemantau. Kamu harus melakukan ini peraturannya seperti ini. Kemudian ini bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Tadi sebagai manajer. Jadi ketika siswa bermasalah kita tawarkan kira-kira apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Nah itu ya. Kemudian terakhir kamu selalu yang paling terakhir. Ini termasuk apa tadi? Selalu yang paling terakhir termasuk rasa bisa rasa penghukum di sini ya. Penghukum juga ada benar tadi ya. Karena kecewa sekali dengan kamu membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar, itu termasuk penghukum. Ini manajer, kemudian ini juga penghukum. Jadi dari kelima kategori tadi. Baik, Bapak Ibu, materi terakhir ini, materi ke-6 tentang segitiga restitusi. Setelah nanti kita memahami tadi, kita menciptakan budaya positif dengan menanamkan disiplin dalam diri anak-anak, kemudian anak-anak sudah mampu melakukan, kita sudah membuat yang namanya keyakinan kelas, kemudian paham posisi kita seharusnya sebagai segitiga ini sebagai seorang manajer. Puncaknya adalah kita nanti mampu melakukan namanya segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Jadi di sini segitiga restitusi itu adalah bagaimana seorang guru mampu menangani permasalahan yang dilakukan oleh siswa peserta didik dengan 3 tahapan, dengan tujuan siswa nanti mampu untuk bisa kembali ke kelompoknya atau ke teman-temannya dengan rasa lebih percaya diri dan mampu yang namanya memperbaiki kesalahannya berdasarkan dengan apa yang dia lakukan. Caranya bagaimana? Ada 3 hal dalam segitiga restitusi. Satu, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nanti bagaimana cara menstabilkan? Kita dudukkan anak tersebut dahulu, kita stabilkan. Contohnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi di sini Bapak tidak ingin mencari kesalahan siapa-siapa, karena setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk Bapak pun pernah melakukan kesalahan. Kita ibaratnya ajak dulu dialog, stabilkan dulu identitasnya. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Nanti contohnya ada. Kemudian setelah distabilkan identitasnya, anak-anak punya keyakinan, oh iya ya, saya sadar, maksudnya memang saya berbuat kesalahan dan memang bukan suatu kesalahan yang fatal. Validasi kebutuhan. Nah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Baru setelah semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, kira-kira kamu tadi kok melakukan itu? Kenapa? Apa alasannya yang membuat kamu melakukan itu? Biarkan anak bercerita. Memang di sini nanti kemampuan guru yang dibutuhkan. Mungkin kalau kelas 1, 2, 3 kelas anak-anak, ya bagaimana komunikasinya, bagaimana narasinya atau redaksinya dengan seorang anak kecil. Anak-anak pasti bisa kok. Anak itu kalau kita ajak dialog, menyampaikan alasannya, nanti kalau kita dari hati ke hati akan mau menyampaikan. Kenapa kamu tadi melakukan ini? Kira-kira alasanmu apa kok tadi bisa melakukan seperti ini? Memang pelan dan nggak bisa sekali 2 kali, butuh konsisten. Berikutnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuh? Mungkin menjawab, saya tadi pengen senang-senang Bu, saya makanya main lempar-lemparan, akhirnya terkena teman saya. Oh, berarti kamu ini membutuhkan. Ada nggak cara lain untuk membutuhkan kesenangan? Kita menggali kepada anak tersebut. Oh, ada Pak. Bagaimana? Main nanti di luar kelas, ada waktu istirahat, seperti itu. Terus kira-kira tadi itu salah apa tidak? Salah apa? Terus bagaimana terakhir menanyakan keyakinan? Maka tadi kita harus buat dulu keyakinannya. Kira-kira nilai-nilai keyakinan apa yang sudah Ananda langgar atau tidak lakukan dari kelakuan atau masalah yang dilakukan tadi? Kamu menjadi orang seperti apa? Nah, baru nanti kita berikan solusi-solusi di situ. Kemudian kita juga menyampaikan kira-kira bagaimana kamu mau memperbaiki kesalahannya. Ya. Jadi disitulah segitiga restitusi. Intinya kita bagaimana seorang guru mampu
membuat murid yang tadinya salah, makanya tadi kan menang-menang, bukan gagal. Tapi murid yang tadinya salah, yang tadinya mungkin bersalah, tapi kita meningkatkan kembali dari salahnya itu menjadi orang yang lebih percaya diri, mampu menggali apa yang namanya kepercayaan diri dan juga motivasi sehingga dia bisa berubah dengan hasil pemikirannya sendiri. Ya memang untuk anak tingkat SD agak sedikit susah, cuma kalau kita membiasakan mengadakan seperti ini, anak bermasalah kita memang itu juga butuh waktu yang luar biasa karena butuh waktu luang di luar jam pelajaran untuk menyadarkan anak-anak yang bermasalah seperti ini. Lebih jelasnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi yang pertama menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal tersebut berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, tidak merasa dirinya salah dulu. Bukan berarti nggak mengakui kesalahannya, tapi dia ditemukan nilai tersebut. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Semua orang pasti pernah melakukannya. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini contoh-contohnya saja. Bapak Ibu pun juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi bukan menyalahkan intinya. Tapi saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Tapi mari kita tadikan itu sesuatu yang salah. Ayo kita cari bareng-bareng cara menyelesaikan permasalahan tersebut. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nanti pasti akan menjadi tidak Pak. Berarti kan ada, kalau stabilnya, identitasnya sudah stabil, sudah merasa dirinya sudah kembali positif, merasa apa yang dilakukan tapi memang salah, tapi bisa diperbaiki, baru nanti ke tahap berikutnya yakni validasi kebutuhan tadi, membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tadi saya sampaikan adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Pasti ada satu yang tidak terpenuhi sehingga siswa itu melakukan itu. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tadi tidak melakukannya kan? Bisa saja kamu lebih buruk daripada yang tadi, tapi kan tidak. Nah, kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal yang tadi. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Mau kamu belajar cara yang lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul, misal. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Intinya tadi mengajak dialog setelah distabilkan. Kira-kira alasannya kenapa? Kemudian kira-kira ada cara yang lain tidak untuk memenuhi kebutuhan kamu yang kurang tadi. Nanti siswa akan berpikir dan oh iya ada tuh seperti ini sebenarnya. Itu kan ada. Jadi ayo mari kita lakukan itu, ya. Terakhir langkahnya adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai yang mendasari kemanusiaan berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas kita? Makanya kita sudah buat, oh ada menghargai orang lain. Kira-kira tadi itu menghargai apa tidak? Tidak Pak, berarti kamu tidak meyakini. Saya meyakini Pak, tapi kok melakukan sebagainya. Terus kita gali di situ. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Setelah 3 tahapan ini kita lakukan, ajak dialog dengan guru dengan baik, maka barulah kita nanti memberikan intervensi. Dalam artian di sini memberikan masukan solusi-solusi. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non konfrontatif. Pertanyaan yang diajukan biasanya ditemukan oleh seorang pemantau dan manajer. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaiki? Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai atau oke? Kapan kamu siap memulai? Tadi kayak yang contoh yang naruh tadi yang sebagai manajer, ya tadi memang ya dalam prakteknya memang ya susah Bapak Ibu ya, apalagi menangani siswa yang memang sering sekali buat masalah. Tapi kalau kita coba waktu lakukan pendekatan, kira-kira anak ini kok
jadi troublemaker di kelas, masalah terus, kira-kira pasti ada satu kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Dua, kemungkinan juga ingin memenuhi kebutuhan tadi dan juga ada hal tujuan tertentu dia melakukan. Kita harus gali di situ. Nah, sebagai seorang pendidik kita tidak boleh hanya ketika melihat seorang siswa bermasalah langsung tadi kita sebagai tipe penghukum langsung kita hukum meskipun di peraturan tertera, tapi kita tidak bisa langsung seperti itu, harus mencari tahu. Nah, baik Bapak Ibu, mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan. Terakhir ini biar lebih jelas, kita lihat video sekilas saja ini tentang namanya restitusi tadi, segitiga restitusi. Yang salah. Lupa. Sudah lama ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku boleh dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung matain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi marah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Baik, jadi itu tadi contoh mungkin di ruang sempurna dalam artian ya tadi memang intinya memang gurunya harus sabar seperti itu. Segitiga restitusi di sini bagaimana guru menanggapi siswa yang model kayak gitu tetap harus bersabar. Pertama menstabilkan identitas, tidak langsung menyalahkan. Kenapa kamu kok marah-marah? Oh, saya membela tentu lah. Guru menyampaikan kalau saya sebagai posisi kamu mungkin juga pasti akan marah namanya dikatain orang. Artinya kita membuat sejajar dan kita membuat guru merasakan di posisi siswa. Ya tentunya saya akan membela diri juga. Tapi kan ada cara yang lain. Kemudian keyakinan apa yang kurang sesuai dan sebagainya sampai pada akhirnya membuat siswa mampu menyimpulkan dirinya sendiri. Saya sudah berbuat salah dan saya akan melakukan ini untuk perbaikan. Itulah harapan daripada segitiga restitusi sebagai guru, karena sekali lagi kalau siswa itu kita berikan hukuman dan hukuman itu terlalu berdampak, bisa jadi yang kemarin waktu materi yang di sini paradigma apa? Ya jadi waktu itu kan
kadang kita pun juga masih merasakan sampai sekarang masa lalu kita ketika menjadi seorang murid, pernah dihukum guru kita, pernah kadang masih kan, karena tadi rasa itu mungkin masih ada kesalnya dan sebagainya. Jangan sampai kita tadi harapan daripada ini membuat murid itu mengenang kita sebagai guru yang tidak baik, karena selalu dihukum, selalu diberikan ya tugas yang luar biasa, sehingga kesan yang tidak baik yang dialami oleh sang guru. Baiknya kita tadi mampu menjadi seorang manajer untuk bisa mengetahui segala permasalahan siswa, sehingga kita mampu mengarahkan siswa menuju bersiswa yang benar-benar mempunyai motivasi intrinsik untuk berbuat kebaikan, bukan dari paksaan. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktu yang diberikan. Mungkin itu materi saya terkait dengan bagaimana kita menciptakan sebuah budaya positif tadi. Dengan cara kita tadi dari peraturan yang kita buat bersama, kita jadikan keyakinan siswa atas kebaikan. Kalau sudah keyakinan, semua meyakini satu sekolah ini bahwasanya hal yang baik itu dan mau melakukan, terciptalah sebuah lingkungan yang positif. Kalau sudah lingkungan positif, semuanya berlaku yang baik, maka setelah akan terwujud yang namanya budaya positif. Baik Bapak Ibu, mungkin itu materi saya. Apakah mungkin ada yang mau disampaikan, ditanyakan terkait materi ini? Nanti kita sama-sama ambil belajar dan juga cari solusinya terkait mungkin siswa kita di sini. Memang kita kelihatannya materinya ya gampang, tapi kan dalam prakteknya itu yang ya susah juga. Tapi kan setidaknya kita sedikit banyak teorinya kita memahami dulu, sehingga nanti ketika kita menghadapi siswa yang bermasalah, kita mampu untuk bisa mengarahkan harusnya seperti apa. Nah, hukuman, konsekuensi itu adalah pilihan terakhir dari permasalahan yang dihadapi siswa. Mungkin itu Pak Sir ada yang mau ditambahkan? Dari sepintas tadi memang kelihatannya mudah, tapi ketika kita berhadapan dengan subjek yang misalnya kita tangani suatu masalahnya, kadang-kadang mereka tidak berterus terang, tapi memutarbalikkan atau mungkin karakternya itu kita sulit untuk bisa mencari solusi. Itu kira-kira bagaimana seperti itu. Baik, terima kasih Kak. Itu memang ya permasalahan kita. Kadang kita sudah baik-baik, tapi siswanya kadang satu berbohong, kemudian tidak menyampaikan sesuai dengan jujur. Nah, makanya untuk penanaman namanya saja budaya pembiasaan. Nah, memang perlahan, tapi perlahan dalam artian tidak cukup sekali dua kali, memang harus terus menanamkan kejujuran dan tadi pendekatan yang intens kepada siswa tersebut. Artinya mungkin pasti lebih memahami dan kan ini memahami tadi karakter siswa tersebut, kita pahami dengan baik, kita ajak dialog dengan baik. Sekali dua kali ketika terjadi masalah mungkin akan berkelit, mungkin tidak mau mengakui, tapi kalau terus kita lakukan, kita dekati dengan baik, kita mungkin ambil peran sebagai teman sekali waktu boleh juga, kemudian kita sampaikan. Tapi lama-kelamaan juga siswa itu akan bisa untuk tadi menyampaikan permasalahannya dan mungkin bisa berkata jujur, meskipun kita juga tidak bisa ngecek kejujuran orang itu seperti apa, tapi memang tadi kendalanya kan di situ. Cuma butuh yang namanya bahasanya istiqomah konsisten untuk kita terus melakukan perbaikan itu. Insya Allah kalau anak-anak kita itu kita seperti ini kan, dalam artian kita tidak gampang emosi lebih duluan dan posisinya selalu sebagai penghukum, anak-anak pun juga akan bisa untuk ibaratnya mau bercerita, mau menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi kalau sudah anak itu tadi, kenapa anak kadang berkelit, kemudian kadang masa lalu kita sebagai guru kan bukannya mengancam berhukum, sehingga anak takut duluan, sehingga tidak bisa berterus terang karena khawatir nanti kalau berterus pasti dihukum, pasti diberi masalah, sehingga itu yang menjadi anak kadang tidak bisa berterus terang dalam permasalahan. Baik, mungkin itu Bapak Ibu ya tentang teori tentang modul 1.4 yang saya sampaikan. Nanti lebih banyak kita diskusi, kita berdialog bagaimana kalau kita menghadapi masalah di siswa-siswa kita. Mungkin kita simpulkan sedikit refleksi hal baru apa yang Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan ini. Kira-kira hal baru apa yang Bapak Ibu dapatkan?
Jadi intinya bagaimana kita mengubah paradigma kita sebagai guru yang tadinya ketika menghadapi siswa yang bermasalah langsung kita selesaikan masalah itu, padahal hukuman sekecil apapun itu menyakitkan Bapak Ibu. Kita sebagai pernah jadi murid dihukum meskipun hukumannya baik lah, kamu hafalan Anas sampai 5 kali baca baik, cuma tetap aja yang namanya dihukum itu sesuatu yang tidak enak. Tapi kalau kita ajak dialog, kita berikan solusi, anak sendiri yang menentukan mau bagaimana, pasti akan lebih baik. Kemudian perasaan yang muncul selama ikut sesi ini mengenai kata disiplin dan motivasi, tentunya tadi Bapak Ibu ya, bagaimana kita mampu mendisiplinkan seseorang sebagai guru tadi, mampu sebagai seorang yang bisa menuntun tumbuh kembang siswa kita dengan baik, menumbuhkan motivasi dalam diri seorang peserta didik. Kemudian kalau kira-kira peran seperti apa yang mau diambil atau yang telah Bapak Ibu lakukan selama ini? Kebanyakan dari kita, saya sendiri pun kalau nggak menghukum, memberi rasa bersalah, kamu juga memantau kamu telah sekian, ya makanya jadi kadang itu semua diperlukan, tapi semuanya posisi kontrol. Kadang perlu guru itu juga perlu tegas, guru memberikan rasa bersalah biar anak merasa bersalah. Kadang juga perlu kita sebagai teman siswa kita ngajak dialog, kadang juga perlu kita pantau. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kita bisa mampu menjadi tadi kontrol sebagai manajer pada murid-murid kita. Ya. Baik, mungkin itu Bapak Ibu terkait dengan materi yang bisa sampaikan di modul salam guru penggerak 1-4. Mungkin banyak kurangnya karena masih belajar juga saya. Kami kalau di luar sesi ini saya sangat menerima sekali kritikan, masukan dan juga saran untuk saya, tentunya untuk kita semuanya dalam rangka membuat sekolah kita lembaga ini lebih baik ke depannya. Baik Bapak Ibu, kalau dirasa cukup mungkin saya akan akhiri. Kurang lebihnya dari awal sampai akhir saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali lagi atas waktu yang diberikan menghadiri kegiatan sosialisasi saya ini. Semoga apa yang saya sampaikan sedikit banyaknya bisa bermanfaat untuk kita sebagai seorang guru dan mampu menjadi guru yang bisa benar-benar menuntun anak didik kita menjadi pribadi yang unggul, yang mampu mencapai cita-citanya semuanya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak kelas 5, pagi hari ini kita melanjutkan lagi pembelajaran kita pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Baik, alhamdulillah. Yang kita maksud tadi siapa? Rafa ya. Baik, semoga Rafa kalau memang sakit segera diberikan kesembuhan. Kalau ada keperluan dipermudah dan dilancarkan ya. Baik anak-anak kelas 5, sebelum kita mempelajari materi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, terlebih dahulu kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Kenapa kok bukan kesepakatan dan sebagainya? Jadi yang dimaksud dengan keyakinan kelas itu hampir mirip dengan peraturan sekolah. Kalau di sekolah kan umum ada tata tertib, ada peraturan sekolah. Di kelas kita juga harus perlu membuat khusus dalam pelajaran kita supaya untuk ketertiban kita dalam pembelajaran. Kenapa disebut dengan keyakinan Pak, bukan peraturan? Kalau peraturan itu kan cenderung satu sepihak. Ada larangan-larangan yang kalian tidak boleh melanggar di situ. Tapi kalau keyakinan itu berbentuknya adalah suatu pemahaman atau nilai-nilai yang harus kita yakini ini baik. Sehingga nanti kita sepakati nilai baik tersebut, kita tetapkan di kelas 5 ini, sehingga nanti kita akan bisa lebih bertanggung jawab terhadap nilai-nilai keyakinan tersebut. Contohnya Bapak, contohnya biasanya kan kalau kita sesama guru seperti ini, guru dengan murid, guru dengan guru yang lainnya, tidak boleh saling
Kalau dengan teman tidak boleh saling mengganggu, tidak boleh mengganggu, tidak boleh mencontek, tidak boleh datang terlambat. Nah, kata tidak boleh, kata dilarang itu biasanya masuk dalam peraturan. Tapi kalau keyakinan kita sepakati dari kata tidak boleh saling mengganggu, tidak boleh membuli, tidak boleh mencontek, itu kita cari kata kerja satu yang menyebabkan itu suatu kebaikan. Apa itu? Contohnya adalah saling menghargai. Jadi keyakinan di sini membuang kalimat-kalimat negatif, dilarang, tidak boleh, itu kita larang. Nanti anak-anak silakan Bapak minta menuliskan masing-masing satu keyakinan kelas tentang kebaikan-kebaikan apa yang ingin kalian terapkan di sekolah ini, khususnya di kelas ini. Contoh tadi, dilarang mencontek punya pekerjaan temennya, dilarang mengganggu, atau dilarang mencontek, dilarang meniru kerjaan teman. Itu contohnya apa? Kebaikannya jujur. Jadi cukup katanya yakin jujur itu baik, yakin tulis di situ satu jujur. Jujur nanti maksudnya apa? Tidak boleh mencontek, itu masuk dalam kategori jujur. Jadi kita keyakinannya adalah membuat cukup saling menghargai, kemudian dilarang membuang sampah sembarangan, dilarang mencoret-coret tembok, dilarang mencoret-coret papan tulis. Itu kata keyakinannya apa? Keyakinannya apa? Menjaga kebersihan. Cukup itu saja. Jadi kita yakini bahwasanya menjaga kebersihan itu suatu nilai kebaikan. Nah, di dalamnya berarti kita tidak boleh yang namanya membuang sampah sembarangan. Seperti itu. Contoh lain, semisal hampir sama tadi, tidak boleh ramai dalam kelas dan sebagainya, itu juga masuk dalam kategori saling menghormati, menghargai orang lain. Itu. Ada yang ditanyakan? Enggak, itu paham atau tidak paham? Jadi sekali lagi hampir sama kita membuat peraturan kesepakatan kelas, cuma kata kerjanya kita ganti dengan kata kerja yang positif, kata kerja yang tidak ada kata dilarangnya, tidak ada kata tidak bolehnya, tapi nanti kita cari satu nilai kebaikan yang nanti kita sepakati bersama di kelas 5 ini. Nah, contohnya tadi saling menghormati, saling menghargai, jujur, bertanggung jawab. Tentunya tidak boleh tidak membawa buku, harus membawa buku, tidak boleh tidak mengerjakan PR. Itu kata kerja peraturan. Tapi kalau keyakinan, bertanggung jawab, disiplin, itu namanya keyakinan. Nanti kita yakini nilai-nilai itu kebaikan, kita sepakati, kita jadikan nilai keyakinan untuk kelas 5, sehingga nanti ketika satu saat kok ada dari kelas 5 ini yang membuat kesalahan, kita nanti akan kembalikan. Contoh, ada siswa yang tidak membawa buku tulis atau buku LKS. Kita sampaikan, kamu masih yakin tidak dengan keyakinan kelas kita yang untuk membawa buku LKS? Ya, apa keyakinannya? Bertanggung jawab. Berarti kalau nggak membawa buku itu bertanggung jawab atau tidak? Tidak, Pak. Berarti nanti bagaimana perubahannya? Artinya kita untuk menyadarkan anak-anak, membuat namanya motivasi intrinsik. Kita sadar dari dalam diri kita. Bukan nanti karena kalian kalau peraturan itu terkesan mengekang, kalian jadi takut, kalian jadi lain sebagainya. Tapi kalau keyakinan sama kayak agama, kita yakin sholat itu baik, maka kita sholat. Kita yakin disiplin itu baik, maka kita disiplin. Kita yakin mencontek itu jelek, maka kita tidak mencontek. Seperti itu. Kira-kira dipahami? Baik, kalau dipahami, Amin akan bagikan ini kertas ini. Silakan nanti dituliskan satu saja per siswa keyakinan yang menurut kalian baik yang bisa diterapkan di kelas ini. Apapun boleh. Jangan takut salah dulu, nanti kita akan seleksi mana yang benar, mana yang salah. Ya, baik, sudah. Silakan. Jangan nggak usah tulis namanya. Cukup tuliskan satu keyakinan kalian. Kemudian nanti kalau sudah tempel di kertas warna pink di situ. Ya. Nah, silakan dituliskan. Satu keyakinan yang menurut anak-anak baik untuk bisa diterapkan dan diyakini bersama di kelas ini. Apapun itu yang contohnya seperti tadi Pak Amin. Boleh sesuai yang tadi Pak Amin contohkan boleh. Atau yang lain menurut kalian? Hah? Kalau bisa ya jangan sama, masa ini aja nyontek.
Ya. Apa menurut kalian nilai keyakinan apa yang bisa kita terapkan di kelas ini untuk ketertiban kelas kita? Biar nanti punya rasa kesadaran dalam diri kita itu tanggung jawab. Oh, kita yakin bahwasanya nilai yang baik itu tanggung jawab. Sehingga kan semua siswa memiliki rasa ingin tanggung jawab. Entah itu dalam mengerjakan PR, mengerjakan tugas, kemudian membawa buku, memakai seragam yang sesuai waktunya. Itu namanya kata kunci cukup bertanggung jawab, disiplin, menjaga kebersihan. Nah, itu silakan dituliskan satu, nggak usah mikir yang terlalu itu. Ya, diingat. Sudah, yuk silakan tuliskan yang agak besar, tempel di depan. Nah, silakan ditempel ke depan kalau sudah. Yang rapi yang bagus. Bawahnya. Baik, perhatikan sekarang kita coba seleksi di sini. Nanti mana yang kurang tepat atau yang mana yang sama, kita nanti coba perhatikan. Yang pertama perhatikan, menjaga kebersihan, berhenti membuli, tanggung jawab, menghormati guru dan disiplin, tidak mencontek teman, tidak mencoret-coret dinding sekolah, tidak mencontek saat ujian, memakai seragam sesuai jadwal, membawa buku sesuai jadwal, bertanggung jawab kepada kebersihan, tidak boleh mencontek, menghargai teman dan guru, tidak mengerjakan PR, tanggung jawab, bertanggung jawab, mengerjakan PR, disiplin. Nah, tadi Bapak sudah sampaikan. Jadi yang namanya keyakinan itu kita tidak menggunakan kalimat negatif. Tidak menggunakan tidak boleh, dilarang, itu tidak ada. Cukup menuliskan satu kata. Nah, ini yang benar apa tentunya ini? Menjaga kebersihan. Nah, ini berhenti membuli, nanti ini menghargai. Kita coba seleksi. Tanggung jawab. Nah, berikutnya menghormati guru, disiplin. Nah, ini juga nilai-nilai kebaikan. Tidak mencontek. Nah, ini juga peraturan nanti. Tidak ada kata tidak. Nah, tidak mencoret-coret dinding sekolah, menjaga kebersihan. Ini sama dengan menjaga kebersihan. Kemudian tidak mencontek, memakai seragam, membawa buku. Ini juga masuk dalam kategori tanggung jawab dan juga menghormati diri sendiri dan orang lain. Ini disiplin. Nanti sudah di sini. Nah, disiplinnya nanti keterangannya itu nanti kita sampaikan sendiri. Bertanggung jawab tadi sudah. Tidak mengerjakan PR, tanggung jawab, tidak boleh mencontek, bertanggung jawab, kebersihan. Nah, jadi cuma ada 4 di sini yang sesuai keyakinan kelas. Padahal banyak sekali juga, ya, jujur, kemudian apalagi, ya, menjaga kesehatan. Itu termasuk tentunya apa? Tidak boleh membawa barang-barang yang berbahaya ke sekolah. Nanti kata kuncinya apa? Menjaga kesehatan. Baik, nggak masalah. Kita dapat 4 atau di sini. Ini masuk juga tidak berhenti membuli di sini. Ini masuk aja kategorinya nanti menghargai orang lain. Itu nak ya. Baik. Ini jadi kesepakatan kelas kita dalam bentuk keyakinan. Kita yakinin nggak kalau menjaga kebersihan itu baik? Yakin nggak anak-anak kalau menjaga kebersihan itu baik? Yakin nggak? Jadi kita semuanya sepakat yakin bahwasanya menjaga kebersihan itu adalah suatu hal yang baik. Maka dari itu mari kita nanti yakini ini. Kalau kalian yakin menjaga kebersihan itu baik, berarti kalian tidak boleh membuang sampah. Jadi tidak boleh membuang sampah, tidak boleh mencoret. Itu nanti masuk dalam keyakinan. Kalau orang sudah yakin bahwasanya menjaga kebersihan itu baik, berarti dia tanggung jawab, tidak akan membuang sampah sembarangan, tidak akan mencoret-coret tembok. Itu loh nak ya. Kedua, bertanggung jawab. Nah, ini nilai keyakinan. Bertanggung jawab di sini nanti lebar. Kalau orang yakin bahwasanya tanggung jawab itu baik, maka dia akan selalu berusaha
bertanggung jawab dalam dirinya, mulai dari sekolah menyiapkan bukunya, ada tugas dikerjakan, ada PR diselesaikan, ada perintah orang tua maupun guru diselesaikan, dikerjakan, semuanya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Itu namanya tanggung jawab. Berikutnya ini menghormati guru dan disiplin. Nah, menghormati guru itu namanya menghormati orang lain. Jadi kita yakin nggak menghormati orang lain itu baik? Yakin nggak? Halo? Yakin apa tidak menghormati orang lain itu baik? Yakin ya? Kalau yakin berarti kita harus selalu jangan sampai membuli orang lain. Jangan sampai memanggil nama teman dengan nama orang tuanya. Jangan sampai meso-meso. Lain sebagainya. Itu tandanya dia menghargai orang lah. Berikutnya disiplin. Nah, disiplin juga suatu bentuk keyakinan kelas. Yakin apa tidak anak-anak kelas 5 disiplin itu suatu pekerjaan atau perbuatan yang baik? Yakin tidak ya? Yakin ya semuanya? Yakin disiplin itu suatu hal yang baik? Kalau yakin berarti kita semuanya harus melaksanakan. Nah, nanti melaksanakannya bagaimana? Datang sekolah tepat waktu, ya, menggunakan seragam sesuai harinya. Kemudian istirahat sesuai dengan waktunya, PR dikerjakan sesuai dengan waktunya. Itu nanti dia sudah menanamkan keyakinan disiplin dalam dirinya. Itu nak ya. Baik, itulah kita ambil kesepakatan 5 ini dalam kelas 5. Sekarang tadi seperti Bapak sampaikan, silakan anak-anak tanda tangan untuk menyatakan siap melaksanakan keyakinan ini secara bersama-sama. Di bawahnya ini satu persatu tulis di bawahnya sini ya, nama tanda tangan masih satu persatu ya. Baik, Bapak persilakan. Sambung langsung Luki bawahnya, belakang. Langsung sambung Citra belakangnya, bawa alat tulis sendiri. Ya, di mana-mana boleh, pokoknya nama tanda tangan. Sudah langsung sambung Siva berikutnya Elora. Di sebelah sana juga boleh, di sebelah. Lah di situ enggak apa-apa, Reta, di situ enggak apa-apa, wes pokoknya tanda tangan di bawahnya situ. Saya yang Putra sambung yuk. Ya. Daru, ngapain? Ayo segera sini. Denis, David, Firman. Sudah yuk, tulis nama, tanda tangan. Ya. Baik anak-anak kelas 5, perhatikan semua sudah tanda tangan di sini. Angel, Luki, Citra, Floreta, Siva, Elora, David, Firman, Tito, Denis, Yahya, Daru. Artinya apa? Kenapa kok perlu tanda tangan? Ini kan namanya kesepakatan. Kita sepakati mulai sekarang tanamkan dalam dirinya anak-anak, yakini dalam dirinya bahwasanya satu, harus selalu yakin tentang menjaga kebersihan. Kedua, yakin tentang perilaku tanggung jawab. Kemudian yakin terhadap perilaku menghargai orang lain. Kemudian yakin juga menghargai diri sendiri. Menghargai diri sendiri itu dengan cara bagaimana? Tidak mencontek, tidak mengganggu teman, itu menghargai diri sendiri. Dirinya dihargai. Berikutnya, disiplin. Yakinkan dalam diri kalian bahwa disiplin itu baik, sehingga nanti kalian akan selalu berusaha untuk berbuat disiplin. Kemudian juga ini kaitannya juga sama dengan tadi, menghargai orang lain, tidak melakukan pembulian, tidak melakukan mengganggu orang lain, mencontek lain sebagainya, jadi menghargai orang lain. Itu nak ya. Baik, terima kasih anak-anak kelas 5 sudah membuat kesepakatan dengan baik. Tepuk tangan dulu buat anak-anak kelas 5 semuanya.